Halo Sobat Gede Kopi, biasanya dari tahun ke tahun Huawei selalu persiapkan flagship baru pada kuartal pertama yang membawa teknologi kamera terbaru. Namun tahun ini sedikit berbeda karena Huawei P50 series baru saja diluncurkan. Spesifikasinya kali ini bisa dibilang cukup unik. Teknologi layar terbaik, kamera yang ditingkatkan, serta chipset terbaik tentu dimiliki oleh Huawei P50 dan P50 Pro. Ya, tak ada seri Pro Plus tahun ini. Namun yang membuat unik, semua varian yang hadir hanya mendukung jaringan 4G saja. Ini dikarenakan isu dagang yang saat ini dialami pihak Huawei dengan negara Amerika Serikat. Alhasil, meski Huawei P50 Pro hadir dalam dua pilihan chip, keduanya sama-sama tak bakal tangkap jaringan 5G meski secara teknologi sudah mampu. Bila sobat tak anggap hal tersebut penting, maka smartphone ini hadir dengan kemasan yang menarik. Berbeda dari semua seri flagship sebelumnya, bodi belakangnya kini usung desain dual matrix kamera. Di dalamnya terdapat beberapa sensor serta LED flash. Huawei mengatakan bila desain ini melambangkan kemampuan kameranya yang tak terbatas. Jadi penawaran yang terbaik, Huawei P50 Pro tampil dalam beberapa opsi warna, termasuk Collector's Edition yang tampil gelap. Gunakan material kaca nano crystalline lebih kokoh, diklaim 5 kali lebih tahan jatuh. Bagian depan smartphone ini didominasi layar minim tepian dengan panel 6,6 inci Curved OLED. Resolusinya sedikit melebihi Full HD. Mendukung refresh rate 120Hz, touch sampling rate 300Hz, serta cakupan 1 miliar warna. Setup kamera depannya dibuat sederhana, hanya ada satu sensor 13 megapiksel di bagian tengah. Khusus varian Pro tersedia dua opsi chipset yang berbeda, yakni Kirin 9000 dan Snapdragon 888 dengan modem 4G. Pilihan RAM tersedia sampai 12GB dengan penyimpanan internal 512GB yang masih bisa diekspansi lewat kartu memori sampai 256GB. Nilai jual utamanya tentu ada di kameranya. Huawei P50 Pro punya dua sensor besar, yakni 50MP dengan OIS sebagai sensor utama dan 40MP hitam putih diklaim bisa tangkap foto dengan ketajaman fenomenal. Ditemani pula dengan sensor ultra wide angle 13MP plus autofocus dengan jarak terdekat 2,5cm untuk objek kecil. Sensor periskop pada P50 Pro juga punya resolusi tinggi 64MP dengan OIS. Berikan perbesaran optik sekitar 3,9 kali. Maksimum zoomnya bisa mencapai 200 kali. Yang membantu tingkatkan kualitas foto adalah chip XD Fusion Pro. Gandakan jumlah tangkapan cahaya dan tingkatkan dynamic range sampai 28%. Sayangnya opsi perekaman videonya hanya mentok di resolusi 4K saja. Sementara baterai 4360 mAh yang diusungnya mendukung 66 watt fast charging, 50 watt wireless charging, dan reverse wireless charging. Untuk opsi yang lebih terjangkau, Huawei P50 juga membawa spesifikasi yang tak kalah mentereng. Pada bagian layar yang berbeda hanyalah permukaan flat dengan dimensi 0,1 inci lebih kecil, serta refresh rate maksimum 90Hz. Pilihan chipsetnya hanya Snapdragon 888 dan baterai 4100 mAh yang tak mendukung wireless charging. Meski kameranya terlihat ada 4, satu sensor di belakang hanyalah laser autofocus. Sensor utama dan ultrawide-nya punya resolusi dan diafragma sama persis. Sementara sensor ketiga adalah periskop 12MP OIS yang berikan 5 kali optical zoom. Kedua smartphone ini sama-sama dilengkapi dengan setup speaker stereo, sertifikasi IP68, dan menjalankan sistem operasi terbaru dari Huawei, yaitu Harmony OS 2. Dalam peluncurannya baru Huawei P50 Pro varian 8GB saja yang mulai dijual secara pre-order dalam waktu dekat. Harga varian 8/128GB dibanderol seharga 5.999 yuan atau sekitar 13,4 jutaan. Sementara untuk versi 12GB baru akan dijual mulai September, dijual seharga 7.999 yuan atau sekitar 17,8 jutaan. Untuk varian memori 12/512GB. Sementara untuk Huawei P50 standar varian memori 128GB dijual seharga 4.499 yuan atau setara 10 jutaan. Dan untuk memori 256GB dibanderol seharga 4.999 yuan atau sekitar 11 jutaan. Belum ada informasi terkait kehadirannya di Indonesia. Semoga saja Huawei bisa segera membawa smartphone ini ke tanah air. Nah, itulah tadi info mengenai harga dan spesifikasi Huawei P50 series.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grey Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.